kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Daniel 7, ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Friedrich Wilhelm Nietzsche mengatakan bahwa keinginan paling kuat dalam diri manusia adalah keinginan untuk berkuasa. Keinginan tersebut didorong oleh pemahaman bahwa kuasa atau kekuasaan yang dimilikinya dapat mengatur banyak hal di dalam kehidupannya sesuai dengan keinginannya, yaitu kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi atau kemampuan untuk menghentikan sesuatu itu agar tidak terjadi. Kekuasaan itu seperti sisi mata pedang, itu akan bermanfaat dan menghasilkan kebaikan apabila dipakai sebagai alat untuk menjadi berkat bagi sesama. Tetapi kekuasaan itu akan menjadi ancaman yang menakutkan dan mendatangkan banyak penderitaan bagi umat manusia apabila dipakai sebagai alat pemuas keinginan dari penguasa. Lord Acton, seorang guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, pada tahun 1887 mengatakan demikian. Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut. Kecenderungan kekuasaan yang merusak sudah dimulai dari sejak zaman Adam. Dia yang menerima kuasa dari Tuhan untuk menguasai bumi dan mengolahnya untuk kehidupan yang lebih baik, kemudian melakukan pemberontakan terhadap Allah karena didorong oleh keinginannya untuk sama dengan Allah. Keinginan untuk berkuasa mendorong manusia melakukan segala cara untuk meraihnya. Bila penting, sikut kiri kanan, jilat yang di atas, dan injak yang di bawah. Kekuasaan dapat membuat seseorang cenderung menjadi lupa diri, menjadi sombong dan haus akan puji-pujian, menganggap diri sendiri paling benar. Bahkan ada yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Contoh seorang penguasa yang menganggap dirinya adalah Tuhan adalah Nebukadnezar, yaitu Raja Babilonia. Penguasa yang jatuh ke dalam keserakahan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kekerasan, tidak segan melenyapkan semua lawan politiknya, menindas rakyat yang memberontak terhadapnya, dan memeras rakyat untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan di dunia tidak dapat bertahan selama-lamanya. Perlu diingat bahwa penguasa yang otoriter dan serakah akan diturunkan dari tahta kekuasaannya dengan tidak terhormat. Dimulai contohnya dari Adam yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dia diusir dari Taman Eden, dan kemuliaan ilahi yang diberikan kepadanya diambil oleh Tuhan
sehingga dia jatuh dalam kehinaan dan keberdosaan. Dalam konteks khotbah hari ini, kita dapat melihat betapa kerajaan besar yang berkuasa di dunia berakhir dengan tragis. Dalam penglihatannya, Daniel menceritakan 4 kerajaan besar pada zamannya yang karena keserakahannya kemudian kehilangan kuasa dan kebesarannya. Keempat kerajaan tersebut adalah kerajaan Babelonia dengan rajanya Nebukadnezar yang dilambangkan dengan singa. Kerajaan Persia dengan Raja Sirus dilambangkan dengan burung. Kekaisaran Yunani dengan rajanya Alexander Agung yang dilambangkan dengan macan tutul. Kekaisaran Romawi dengan rajanya Julius Caesar dilambangkan dengan binatang keempat. Lambang keempat kerajaan tersebut menggambarkan keserakahan dan kekejaman binatang yang melakukan penindasan, pemerasan, dan pembunuhan yang tidak mengenal perikemanusiaan terhadap bangsa jajahannya. Salah satu bangsa yang menjadi korban kekejaman dari 4 kerajaan tersebut adalah umat Israel. Akibat penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan, sebagian besar umat Israel kehilangan pengharapan dan beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli kepada mereka, atau mungkin Tuhan tidak berkuasa untuk melepaskan mereka. Dalam situasi yang demikian, Allah memberikan suatu penglihatan kepada Daniel di dalam mimpinya. Kesimpulan dari penglihatan tersebut adalah bahwa semua kerajaan yang serakah tersebut akan dicabut kekuasaannya oleh Tuhan sendiri. Dan kerajaan tersebut akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Kemudian Tuhan sendiri akan memerintah umat-Nya dalam kerajaan yang kekal, yang dipimpin oleh anak domba Allah atau anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, pada hari ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Pada kebaktian hari ini, kita mengenang saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan kita di dunia yang fana ini. Melalui perenungan hari ini, kita diingatkan bahwa untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Semua manusia hidup dalam dimensi waktu yang terbatas. Tidak ada satu orang pun yang hidup kekal. Harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, serta kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ada batasnya. Dan pada akhirnya, Tuhan akan menghakimi semua manusia dan akan memberikan upah sesuai dengan perbuatannya. Karena itu, marilah kita renungkan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, bijaksanalah memakai waktu. Di atas sudah saya sebutkan bahwa manusia hidup dalam dimensi waktu yang terbatas. Di dalam Mazmur 90 ayat 10, Musa berdoa dengan berkata demikian, "Masa hidup kami adalah 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan." Apabila kita menyadari bahwa masa hidup kita sangat singkat, maka marilah kita memakai setiap detik dalam kehidupan ini untuk hal yang berguna bagi sesama, untuk memuliakan Tuhan yang memberi kehidupan tersebut. Marilah kita dengan mata batin yang jernih melihat penyertaan Tuhan kepada kita pada masa lalu, sehingga pada masa sekarang kita dapat bersyukur dan dengan yakin berkata, Ebenezer, hingga di sini Tuhan menolong kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menghasilkan buah yang baik pada masa sekarang dan bersukacita menyongsong masa depan yang penuh harapan. Kenyataan bahwa sudah banyak saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggal dunia, dan dengan pertolongan hikmat Tuhan akan menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kesadaran tersebut akan mendorong kita untuk mengisi setiap waktu yang ada dengan perbuatan yang baik, seolah-olah kita mati besok. Kesadaran yang demikian menjadi energi yang kuat bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, memperbaiki setiap kesalahan sendiri, dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Dengan demikian, hidup kita yang sangat singkat ini berarti bagi sesama kita dan berharga di mata Tuhan. Yang kedua, mari kita renungkan supaya kita memakai kuasa yang ada pada kita
hanya untuk memuliakan Tuhan. Setiap manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengelola kehidupan yang lebih baik. Setiap kuasa yang diberikan oleh Tuhan harus kita pergunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik di tengah keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Kekuasaan tersebut dapat berupa kepala keluarga, pimpinan di perusahaan, pelayan di gereja, pejabat di perusahaan, atau di pemerintahan. Kekuasaan yang ada pada kita jangan dipakai untuk memaksa, menindas, dan memeras manusia yang dipimpin. Tetapi harus dipakai untuk melayani, memberdayakan, dan mengarahkan mereka yang dipimpin ke arah kehidupan yang lebih baik. Supaya kekuasaan yang kita miliki tersebut menjadi berkat bagi orang banyak dan berkenan di mata Tuhan, menjadi persembahan untuk kemuliaan nama-Nya. Maka kekuasaan itu harus kita pakai dengan cara dan model kepemimpinan Yesus Kristus. Di dalam Matius 20 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teladan kepemimpinan Yesus mengajar kita untuk memakai kuasa untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hal itu dapat dilakukan hanya dengan kerendahan hati. Seorang pemimpin yang rendah hati tidak gila puji-pujian, yang sia-sia, tidak pernah merasa lebih pintar serta lebih mampu dari orang lain yang dipimpinnya. Dia mau mendengarkan, tidak hanya ingin didengar. Dia mau mengerti akan kelemahan yang dipimpinnya, tidak hanya menuntut untuk dimengerti. Dia mau melayani, bukan hanya dilayani. Seorang pemimpin yang memakai kuasa yang ada padanya hanya untuk memuaskan keinginannya, tidak akan disukai oleh semua orang, dan bahkan akan dilawan oleh Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya yang mendapat anugerah dari Tuhan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan, pakailah setiap kuasa yang ada padamu untuk berguna bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bila kita adalah ayah sebagai kepala rumah tangga, jadilah seorang ayah yang meneladani Kristus, yang memberikan nyawanya untuk hidup keluarga. Bila kita seorang pimpinan di perusahaan atau di pemerintahan, pakailah kuasa yang ada padamu untuk menolong orang lain, bukan untuk menindas atau untuk menyombongkan diri. Bila kita adalah pemimpin di gereja atau di tengah persekutuan, pakailah kuasa itu untuk melayani, bukan untuk mencari pujian yang sia-sia dan untuk kepentingan diri sendiri. Ingatlah akan ini, pada akhirnya segala kuasa yang diberikan Allah kepada kita akan kita pertanggungjawabkan kepada pemimpin agung kita, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, semua kuasa akan dihakimi dan tunduk di bawah Kristus. Hidup ini hanya sementara. Demikian juga kekuasaan ada batasnya. Sudah disebutkan di atas, 4 kerajaan besar, yaitu Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi, semuanya berakhir dan hilang kekuasaannya. Penguasa yang sombong dan menindas akan diturunkan dengan cara yang tidak hormat oleh Allah sendiri. Raja Nebukadnezar yang sombong dan menganggap serta mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh semua masyarakat jajahannya, diturunkan Tuhan dengan hina. Selama 7 tahun dia menjadi tidak waras dan hidup seperti binatang. Demikian dikisahkan dalam Daniel 4 ayat 32, ayat 32 sampai 33. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Putra Nebukadnezar, yaitu Belsasar, juga diturunkan oleh Tuhan karena sombong dan menghina Tuhan, dengan memakai peralatan suci dari bait Allah untuk minum anggur bersama dengan gundik dan pembesar-pembesar istananya
dalam pesta yang dilakukannya. Daniel menjelaskan penglihatan Belsasar di dalam Daniel 4 ayat 18-26 demikian. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan kepada raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Tetapi, ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi Tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Allah yang menggenggam napas Tuanku dan menentukan segala Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan menuliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kuasa dan kerajaan surgawi tidak terpisahkan dari kuasa dan pemerintahan duniawi. Kitab Daniel mengutarakan hubungan antara pemerintahan duniawi dan surgawi dengan menekankan bahwa otoritas kedaulatan raja-raja dunia tergantung pada kehendak Allah. Di dalam Daniel 2 ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan demikian. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ia mengubah saat dan waktu. Ia memecat raja dan mengangkat raja. Ia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Pada akhirnya, Tuhan sendiri yang akan memerintah umatnya. Di dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yesus sendiri mengutip bagian ini dalam Injil Markus 14 ayat 62 demikian. Jawab Yesus, Akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan, yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa sekarang ini, banyak orang yang masih menderita karena dominasi politik, teror negara, dan penganiayaan yang dilakukan para penguasa. Menghadapi semua itu, jangan takut dan kecut hati, karena kekuasaan yang menindas tersebut akan diakhiri oleh Tuhan sendiri pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Sementara itu, Allah memberikan otoritas kepada setiap orang percaya untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam menggarami sistem politik dunia ini, supaya bermartabat dan menjadi berkat bagi manusia. Allah melakukan hal tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dunia ini. Dengan melakukan hal tersebut, Allah berusaha membebaskan dan memberdayakan yang tertindas untuk menghadirkan pemerintahan yang adil di bumi seperti di surga. Sehingga melalui kehidupan orang percaya, kerajaan Allah dihadirkan di bumi. Walau harus menderita karena mempertahankan iman dan kebenaran, serta memperjuangkan hukum dan keadilan, tetaplah setia sampai mati, karena Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Tuhan akan bertahta dalam kerajaannya untuk memerintah selama-lamanya dan akan menghakimi semua orang dan kerajaan di muka bumi ini. Tuhan akan memberikan upah yang patut kepada semuanya.
Selamat diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi dan menantikan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kuasa, otoritas yang Tuhan beri kepada kami, melakukan banyak hal dalam kehidupan. Ialah segala anugerah-Mu, harta, pangkat, jabatan, dan kuasa yang kami terima. Kami pakai untuk mengolah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi berkat bagi banyak orang, dan patut kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembari melakukan itu, biarlah hati kami diteguhkan Roh Kudus, agar setia sampai mati, menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga kami beroleh mahkota kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melakukan hal yang baik dengan kuasa yang ada pada kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.